Sanksi ekonomi telah menjadi instrumen andalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah sanksi yang dijatuhkan Amerika telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Tetapi peningkatan sanksi ini terjadi tanpa banyak pembahasan tentang besarnya korban jiwa bagi warga sipil. Saat ini, semakin banyak bukti yang menjelaskan bahwa sanksi sepihak yang luas seringkali membunuh dan juga sangat merugikan orang-orang yang tak berdosa di seluruh dunia. Sanksi ekonomi digunakan untuk merujuk pada berbagai kebijakan koersif yang diberlakukan oleh pemerintah atau organisasi multilateral untuk membatasi aktivitas negara, entitas, atau individu tertentu. Sanksi ekonomi sangat bervariasi dalam cakupan dan bentuk, mulai dari pembatasan perjalanan, pengendalian ekspor, hingga larangan perdagangan atau transaksi, mulai dari tindakan yang menargetkan individu hingga tindakan yang diterapkan ke seluruh negara. Mengingat pengaruh unik Amerika Serikat dalam sistem keuangan global dan fakta bahwa negara itu menerapkan sanksi jauh lebih banyak daripada negara lain. Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat secara umum berupa larangan atas semua atau sebagian besar aktivitas ekonomi termasuk transaksi keuangan, ekspor dan impor dengan negara-negara yang dianggap musuh atau yang tidak tunduk terhadap ketentuan Amerika seperti Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Rusia, China, dan negara-negara lainnya. Bukti bahwa sanksi ekonomi menyebabkan kerugian serius bagi penduduk sipil sangat banyak. Sanksi sektoral yang luas diketahui menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, terkadang menyebabkan atau memperpanjang resesi, bahkan depresi. Sanksi juga menghalangi akses ke barang-barang penting, seperti makanan, energi, dan obat-obatan, menghalangi bantuan kemanusiaan hingga menyebabkan kemiskinan tambahan, kelaparan, penyakit, dan sejumlah besar kematian yang tidak dapat dihindari. Berbagai penelitian mengatakan sanksi Amerika lebih banyak memberikan dampak buruk kepada masyarakat suatu negara daripada pemerintah yang menjadi tujuan sanksi. Sanksi Amerika terhadap Venezuela misalnya diperkirakan telah menyebabkan puluhan ribu kematian dalam 1 tahun. Sanksi terhadap Korea Utara diperkirakan telah menyebabkan kematian sekitar 4.000 warga sipil pada tahun 2018 saja. Singkatnya, sanksi sama dengan membunuh. Konsekuensi ekonomi dan kemanusiaan yang menghancurkan ini pada gilirannya mendorong warga sipil untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain, termasuk bermigrasi ke Amerika, Kanada, dan negara-negara Eropa pada umumnya. Jadi, jika Amerika dan Eropa dibanjiri imigran, itu karena kebijakan ekonomi Amerika dan sekutunya sendiri. Tujuan utama sanksi Amerika adalah mempersempit gerak ekonomi masyarakat suatu negara, sehingga biaya meningkat, ekonomi sulit, dan mendorong rakyat untuk menjatuhkan pemerintahnya. Sanksi di Iran misalnya sangat berpengaruh terhadap ekonomi Iran. Walaupun Iran memiliki cadangan minyak salah satu yang terbesar di dunia, karena sanksi ekonomi membuat Iran tidak bisa menjual minyaknya dan membatasi produksi minyak Iran 1,4 juta barel per hari, di mana produksi sebelumnya bisa mencapai 3 juta barel per hari. Bayangkan, jika Iran mampu menjual minyak dan produksi minyaknya bisa ditingkatkan, maka Iran akan menjadi kekuatan ekonomi salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Embargo Kuba yang terjadi sejak 1960 juga membuat Kuba tidak dapat meningkatkan ekonominya. Upah menurun yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Akibatnya, kelaparan, putus asa, dan ujungnya seperti harapan Amerika, yaitu penggulingan pemerintah. Ketika Taliban menguasai Afghanistan pada bulan Agustus 2021, Amerika membekukan 7 miliar dolar dana milik Afghanistan di New York dan 2 miliar dolar di Inggris, Jerman, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Kebijakan Amerika dan sekutunya ini berniat membuat pemerintah Afghanistan yang saat ini dikendalikan Taliban tertekan, namun yang mendapat akibatnya justru rakyat Afghanistan. Sebelum tahun 2022, mayoritas sanksi Amerika terhadap Rusia telah dijatuhkan pada tahun 2014 sebagai respon atas invasi dan pendudukan Rusia atas Crimea. Hingga saat ini, Rusia telah menerima lebih dari 15.000 sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, menjadikannya negara yang paling banyak menerima sanksi di dunia. Sanksi-sanksi ini mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, energi, teknologi, serta individu dan perusahaan tertentu yang dianggap mendukung kebijakan pemerintahan Rusia, terutama terkait invasi ke Ukraina. Sanksi ini terus berkembang dengan penambahan reguler tergantung pada tindakan Rusia di panggung internasional. Berbagai dampak yang diterima Rusia akibat sanksi Amerika diantaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi, melemahnya mata uang Rusia hingga pembekuan aset bagi tokoh-tokoh penting dan pebisnis Rusia di Amerika dan sekutunya. Selain negara-negara di atas, sanksi Amerika juga mempengaruhi Balkan, Tiongkok, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Irak,
Lebanon, Libya, Mali, Myanmar, Nicaragua, Somalia, Sudan, Sudan Selatan, dan Yaman. Kebijakan semena-mena Amerika terhadap negara-negara yang dianggap mengancam keamanan global dengan menerapkan sanksi sepihak juga menimbulkan efek samping yang tidak sedikit kepada Amerika dan sekutunya. Dampak yang paling terlihat adalah munculnya sentimen anti-Amerika dan penolakan kepada hal-hal yang berbau Amerika dan sekutunya. Selain itu, negara-negara yang mengalami sanksi dari Amerika dari kebanyakan kasus bahkan tidak bergeming dan justru semakin menjauh dari Amerika serta mendekat kepada China dan Rusia yang dianggap musuh Amerika. Dan efek yang paling terasa adalah negara-negara yang kontra terhadap Amerika justru membentuk aliansi ekonomi seperti BRICS dan mulai meninggalkan dolar sebagai alat transaksi global. Amerika seperti sedang memakan buah si malakama. Seperti pepatah, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Amerika sedang menuai apa yang ditanamnya selama beberapa dekade terakhir sebagai penguasa ekonomi dunia. Untuk memperkuat ekonomi yang semakin melemah, Amerika yang industri terbesarnya adalah pertahanan membutuhkan perang agar tetap survive. Tidak heran jika rumor mulai bergema bahwa Perang Dunia Ketiga bakal terjadi.